lagi lucu-lucunya lagi gitu imut-imutnya ya. Lagi imut-imutnya, lagi banyak belajar gitu ya. Masyarakat yang memakai AM3 dengan Tri juga banyak yang diuntungkan. Keuntungannya apa? Nanti saya cerita. Seperti orang menikah ya, jadi nggak ada rumah kamu, rumah saya. Enggak, rumahnya udah bareng. Planning pertama itu penyatuan jaringannya dulu rampung. Oke, betul. Iya, tim teknologi kita itu tiap hari kerja gitu, dan tiap hari akan ada info baru, ini udah nyambung, ini BTS-nya udah nyambung, udah bareng gitu. Pertama yang paling terasa itu adalah nelpon bebas pulsa. Wah, ya, 0 rupiah dari AM3 ke Tri. Ini karena itu adalah tanggung jawab kita juga sebagai provider, di mana para pengguna ini juga kalau bisa semakin melek digital, semakin positif juga vibes-nya. Lampung akan selalu ada di hati saya, nanti kita akan sering berkunjung dan sering ketemu, karena bagaimanapun Lampung ini menjadi tempat transit atau tempat pertemuan pertama di Sumatera. Ya, karena gitu. Kalau mau ke Jakarta lewat Lampung dulu gitu. Betul. Jadi Lampung ini prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hadir lagi bersama saya Emil Fajar Saputra di podcast Antara Lampung. Hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial, sangat spesial sekali, yaitu Mbak Gladys Simajuntak, yaitu sebagai IPV Public Relation West Area Indosat Ooredoo Hutchison. Ya. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mas Emir, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak, bagaimana, sehat? Oh, luar biasa. Saya sampai di Lampung tuh terkesan loh. Apa tuh ya? Asik ya. Mungkin di sini pas lagi musim penghujan ya, jadi teduh gitu ya. Jadi nggak panas, adem. Bagaimana? Udah wisata ke sini? Belum sempat. Mungkin next ya. Bang Erwin mungkin temenin saya suatu saat ya. Siap, pokoknya jadi tour guide-nya di Lampung. Tour guide. Oke. Ya Mbak, Indosat Ooredoo Hutchison ini IOH saja bilangnya, biar nggak. IHC. IOH. IOH. Yes. Agak susah ya nyebutinnya. IOH gitu ya. IOH ini apa sih Mbak, program yang akan dilakukan di tahun 2023 ini sendiri? Oke. Sebelum saya menjawab ke sana, mungkin IOH ini adalah spesies baru atau makhluk baru gitu yang mungkin banyak orang belum tahu IOH ini apa ya. IOH ini kepanjangannya adalah Indosat Ooredoo Hutchison. Nah, mungkin selama ini masyarakat taunya adalah Indosat saja atau Indosat Ooredoo gitu ya. Nah, Indosat Ooredoo Hutchison ini baru umurnya baru 1 tahun. Lagi lucu-lucunya gitu ya. Lagi imut-imutnya, lagi banyak belajar gitu ya. Ini adalah penggabungan 2 perusahaan di mana Indosat dengan produknya AM3 itu sudah sangat familiar, dengan PT Hutchison dengan produknya Tri. Nah, jadi ini merger, gabung. Udah digabungin berarti. Gabung. Jadi Indosat Ooredoo Hutchison ini produknya ada AM3 dan Tri di dalamnya. Gitu. Nah, ini kita sudah berusia 1 tahun di tanggal 4 Januari 2023 kemarin ya. Karena kita baru merger di 2022. Nah, ini tuh kita banyak sekali mencatat perkembangan pertumbuhan yang sangat signifikan sejak kita merger. Nah, pertumbuhannya ini pertama pendapatan kita naik. Pendapatan kita naik sekitar 48%. Itu year per year. Itu luar biasa loh. Pendapatan perusahaan bisa naik 48%. Kemudian gimana dengan pelanggannya? Nah, pelanggannya ini kan udah gabung nih. Iya, betul. Gabung nih antara si AM3 dengan Tri gitu kan. Jadi gimana nih dengan pertumbuhan pelanggannya? Pasti ada dong. Naik 62,5%. Luar biasa kan. Jadi yang tadinya sendiri-sendiri hitungannya sekarang udah gabung, dan per Desember 2022 kemarin kita baru closing ya. Kita baru full year result itu 102,2 juta. 102,2 juta. Itu nasional. Jadi kita sudah menjadi provider nomor 2 nasional di gitu nasional ya. Sejak kita merger. Jadi merger ini baik buat kita. Merger ini bagus. Jadi masyarakat yang memakai AM3 dengan Tri juga banyak yang diuntungkan. Keuntungannya apa? Nanti saya cerita. Nah, kemudian ada jumlah BTS ya. Nah, jumlah BTS ini pun meningkat. Karena apa? BTS-nya AM3 yang dulunya nggak ada Tri, ada Tri udah sekarang. Join sekarang. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi milik bersama. Seperti orang menikah ya. Jadi nggak ada rumah saya. Enggak, rumahnya udah bareng. Gitu. Jadi otomatis ada jadi
penambahan dan pertumbuhan. Nah ini sudah mencapai 137.000 BTS. Nah yang terakhir adalah integrasinya seperti apa? Kalau tadi yang rumah bareng itu gimana kita integrasinya? Ya, integrasinya ini kan seluruh nasional kan pasti PR. Betul, dan rumah yang sangat Banyak dan berat gitu untuk penyatuan dua karakter atau dua BTS yang berbeda ini juga PR yang sudah 100% di Jabodetabek. Nah, kalau di Lampung ini kabar baik ya buat masyarakat yang pakai AM3 dengan Tri yang tadinya mungkin di daerah tersebut blank spot. Nanti bulan Maret ini kita 100% di Lampung. Jadi mungkin ada beberapa blank spot yang dulunya AM3 bagus. Tri juga pasti akan bagus di situ. Nah, itu integrasi jaringannya. Kurang lebih itu yang menjadi perkembangan setelah 1 tahun merger yang akan menjadi dasar plan 2023 tentunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, itu masih berbicara nasional. Bagaimana dengan region Sumatera? Karena kan Lampung ada di region Sumatera ya. Hitungannya seperti apa? Pelanggan kita di region Sumatera ini naik 121%. Berarti di sini makin banyak yang percaya kepada merek Indosat Urida Hutchison gitu. Entah itu AM3 atau Tri. Nah, BTS 4G-nya itu 107%. Jadi semakin diprioritaskan untuk di luar Jawa. Untuk pertumbuhan BTS-nya gitu ya. Nah, otomatis kita planningnya apa? Planning pertama itu penyatuan jaringannya dulu rampung. Betul. Iya. Itu yang pertama PR banget. PR banget di tahun ini. Jadi kalau bisa 100% nasional kita usahakan. Nah, ini kita kejar sebenarnya yang prioritas tempat-tempat yang mungkin nanti hubungannya ke Lebaran ya. Supaya pada saat Lebaran ada ada penumpukan, udah ada BTS baru yang mengcover area tersebut gitu. Kurang lebih gitu sih. Tadi kan wilayah secara nasional nih baru Jabodetabek nih. Yang 100% ya integrasinya. Lampung Maret. Lampung plannya Maret. Nah, bagaimana dengan tuh se-Sumatera ini kapan ya bisa? Se-Sumatera ini dia akan apa nunggu terhubung tol dulu? Enggak. Pastinya enggak. Kita punya plan sendiri. Kalau memang targetnya semua rampung di tahun ini. Tahun ini? Iya, tahun ini. Nasional, berarti kan termasuk region Sumatera. Jadi setiap hari itu berarti beruberan dong? Iya, tim teknologi kita itu tiap hari kerja gitu dan tiap hari akan ada info baru, ini udah nyambung, ini BTS ini udah nyambung, udah bareng gitu. Tapi nggak mungkin kita kasih tahu ke masyarakat setiap hari ya gitu. Pasti kita, karena gini, ketika ada site baru, integrasi baru tim sales kita turun untuk membuat program buat masyarakat gitu. Entah itu bagian dari sales atau bagian dari marketing komunikasinya atau bagian dari pelayanan gitu. Apa aja sih Pak yang bisa masyarakat dapat antara yang bisa dapat keuntungan nih? Keuntungan dari dua provider ini digabungin. Apa nih? Banyak. Pertama yang paling terasa itu adalah nelpon bebas pulsa. Wah, $0 rupiah dari AM3 ke Tri. Ini biasanya kalau yang udah beli paket pulsa ya AM3 gitu itu pasti akan ada notifikasi. Cuman mungkin itu ke SMS ya, jadi banyak yang nggak ngelihat. Banyak yang nggak ngelihat gitu. Makanya kita mau kasih sekarang untuk AM3 dan Tri karena udah jadi kakak adik kita free. Teleponnya gitu. Begitu sebaliknya ya? Begitu juga sebaliknya gitu. Yang kedua ya paketnya kita itu bersaing ya. Jadi walaupun kita kakak adik tetap dong ada saingan gitu. Saingan untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Karena bagaimanapun sekarang ini kan ada kebijakan pemerintah tidak satu kakak itu maksimal 3 provider atau kalau nggak salah ya. Mungkin nanti dicek lagi. Jadi otomatis udah ada keterbatasan. Jadi orang nggak bisa numpuk provider gitu. Jadi otomatis kita udah mulai menyiapkan paket-paket data, ya kan? Karena kita sekarang mainnya data nih, kita beli pulsa untuk beli data. Iya. Buat main game, buat main game, YouTube, betul gitu. Instagraman, TikTok, sosmed gitu kan. Ini bahkan memang kita nyiapinnya untuk itu sebenarnya sebagian besar untuk pelanggan yang data. Berarti khususnya menyasarnya kaum milenial. Milenial, tapi juga kaum orang tua juga sekarang kan udah mulai melek gadget ya, apalagi mereka udah punya handphone, smartphone juga, minimal nonton YouTube lah, gitu. Mereka juga konsumen kok. Walaupun mereka nonton YouTube-nya apa sih namanya? Non-stop ya atau gimana? Non-stop ya, apalagi khususnya anak-anak. Anak-anak betul. Apa aja tuh yang bisa didapatin oleh sama? Untuk anak-anak gitu ya. Nah kalau sebenarnya kalau dari segi segmentasi ya, AM3 sama Tri itu beda. AM3 itu lebih ke anak muda yang youngsters gitu, mungkin SMA ke bawah. Itu untuk yang M3?
Tri. Yang Tri. Makanya dia ada paket kadang kalau diperhatiin itu khusus untuk main Mobile Legend, paket Mobile Legend atau ada, paket PUBG. Iya, itu tuh ada di Tri gitu. Ada memang specialty, bahkan ada kompetisinya gitu yang disiapin sama Tri. Nah, kalau misalkan IM3 itu untuk lebih yang eksekutif gitu, yang udah lebih mature, yang udah lebih yang punya pekerjaan gitu, yang status sosialnya mungkin sedikit lebih tinggi dan punya pendapatan gitu ya. Makanya dari segi harganya juga agak berbeda nih gitu. Tapi ya pilihannya banyak, jadi tinggal terserah. Kalau yang udah kerja mungkin ya 100.000 rasanya ringan ya kan. Kalau anak-anak 100.000 minta mamanya, kayaknya berat deh. Mah minta duit mah 100.000 mah. Untuk apa? Beli kuota. Mahal bener gitu kan. Ada pilihannya itu Tri gitu. IM3 juga pilihannya dari yang mulai 3 hari. Ada harian ada. Oh, harian ada? Harian ada, iya. Harian sampai bulanan? Ada. Bisa sebutkan, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu. Oh, kalau untuk yang AM3 ya itu saya nyontek dulu di ini ya, My AM3 ya. Nah, kalau untuk di My AM3 jadi gini, sekarang ini kalau beli pulsa nggak usah lagi yang ketik 123 mungkin itu bisa, cuman lebih baik download aja aplikasinya. Download apa tuh aplikasinya? Download aplikasinya My AM3 gitu. Kalau Tri nanti coba saya update ya. Kalau Tri kalau nggak salah Bima Tri deh. Bima Tri, iya benar. Belum pengguna Tri juga kita. Itu dia. Nah jadi kayak ini MyM3 kan ada langsung paketnya kan. Paketnya ini kalau misalkan Freedom Internet harian. Nah ini 1 GB untuk 2 hari harganya tahu nggak berapa? Berapa tuh? 5.000. Murah sekali ya. Murah sekali, kita bayar karcis parkir aja udah berapa gitu ya. Ini bisa 2 hari. Kalau udah bener-bener abis res banget dengan 5.000 kita masih tetap bisa terkonek dengan dunia gitu. Jadi nggak buta-buta banget ya. Jadi nggak buta gitu ya kan. Karena kan kadang gini loh. Inilah kekuatannya provider ya. Bagaimana kita mengkonek, bagaimana kita menghubungkan antar people gitu. Mungkin dulu kita harus nelfon. Tapi kalau sekarang dengan data 5.000 aja Anda bisa nelfon juga, mungkin dengan WhatsApp call gitu. Jadi nggak pernah ada kekhawatiran bahwa aduh habis pulsa banget nih, aduh nggak punya duit sama sekali, aku nggak bisa. Ada berita penting yang harus dia kasih tahu, mungkin pada saat dia merantau, kuliah di Papua misalkan. Inilah kekuatan Indosat Urida Hutchison bisa menghubungkan atau mengempowering setiap daerah di Indonesia. Nah makanya ini plan lagi di 2023 adalah IM3 dengan Tri ini udah harus fokusnya ke rural area, ke daerah-daerah desa. Mainnya di kota udah biasa. Di kota memang udah investasinya udah lama. Sekarang mainnya ke rural, ke desa-desa di mana kecamatan-kecamatan masih banyak yang blank spot. Itu PR banget di 2023 dan itu adalah instruksi langsung dari CEO kita. Bahwa untuk mengempower Indonesia itu bohong kalau cuma di kota. Ya, betul. Justru banyak penduduk di desa yang membutuhkan provider supaya mereka bisa terkonek. Bukan hanya connect biasa, tapi mereka juga bisa usaha loh. Mereka kan sekarang kan marketplace banyak ya. Dan bisa menjual online semua. Semua bisa online. Kalau misalkan pasar offline-nya mungkin kurang laku atau ada jam waktunya tutup. Kalau pasar online 24 jam. 24 jam pada saat mereka tidur. Mereka bisa punya usaha yang berjalan. Dan untuk menghubungkan marketplace harus butuh sinyal. Betul. Harus butuh data gitu. Nah, itulah tujuannya kita sekarang di plan 2023 itu tim sales dan teknologi kita membangun desa-desa gitu. Jadi mulai tahun 2023 ini bukan di kota lagi, jadi bergeser ke desa. Bagaimana desa itu bisa terhubung dengan internet. Betul sekali. Waduh, luar biasa aja masyarakat di desa sebentar lagi melek internet dan melek digital ekonomi. Betul, kayak misalkan petani nelayan yang mungkin kalau mereka punya paket data itu ya mereka bisa menjual hasil taninya atau hasil ternaknya, hasil tangkapan ikannya ke marketplace. Jadi nggak mungkin lewat tengkulak atau agen lagi yang mungkin harganya lebih rendah ya. Yang mereka tuh selalu dapetnya cuma sedikit gitu ya, tapi keuntungannya diambil oleh pihak ketiga gitu. Nah kalau ini mereka bisa langsung menjual langsung ke pembeli. Pembeli bisa langsung sama dia. Itu tuh paling yang saya rasakan itu ketika petani kopi. Karena itu? Banyak kedai kopi kan. Betul. Banyak kedai kopi sekarang bertumbuh. Benar. Dan itu
banyak juga yang pengen langsung berhubungan dengan si petaninya. Ya, benar. Gitu. Jadi ini tuh terlihat seperti apa sih gunanya provider hanya sekedar nonton YouTube atau sosmed? No, it's more than that. Ini digital ekonomi gitu. Karena kita mau ke sana arahnya, membangun Indonesia dengan digital ekonomi. Makanya kita udah pakai ini semua kan, payless dalam artian tidak pakai uang tunai lagi kan. Ya. Sejak pandemi kita udah pakai cashless semua, digital semua. Pakai sampai warung juga bingung, kan? Iya. Nah mungkin itu dengan adanya kita hadir di sana, mereka udah bisa siapin scan barcode. Iya benar. Bahkan di dompet tuh nggak perlu uang cash lagi. Jadi bingung juga kan, cash nih. Gitu ya, kurang lebih itu sih tujuannya. Tadi kan dari sisi M3 itu, bagaimana kalau dari sisi sebelahnya? Dari sisi Tri. Sebenarnya sama kampanyenya. Kampanyenya sama. Paling bedanya adalah penamaannya. Dan bedanya adalah Tri ini kan cakupannya ini kalau di tempat rural itu masih sedikit dulu ya. Betul. Dia lebih jago di kota mungkin gitu ya. Benar. Nah akhirnya sekarang ketika jaringannya udah integrasi dengan AM3 yang which is BTS-nya AM3 itu lebih kuat di rural misalkan. Justru teman-teman Tri ini yang lebih banyak ke desa-desa. Karena dia udah lihat BTS-nya udah ada AM3 di sana, sedangkan coverage Tri udah mulai masuk. Jadi mereka masuk ke sana dan mereka udah mulai buka yang namanya mini gerai namanya Tri Kios. Mini gerai namanya Tri Kios. Itu untuk apa nih? Itu bukan hanya distribusi kartu, bukan hanya jualan kartu, tapi pelayanan juga. Jadi mereka yang tadinya di satu tempat yang jauh di Lampung atau di daerah mana gitu ya, di desa mana, kalau mau tukar kartu ya, pokoknya yang basicnya pelayanan, yang service, mereka nggak perlu lagi ke Bandar Lampung, jauh ya gitu. Nah ini udah ada di desa mereka, jadi udah bisa mereka mendapatkan pelayanan yang sama seperti di kota, gitu. Jadi investasinya kita udah mulai ke sana. Jadi sudah benar-benar ngerambah di desa. Dan bahkan Tri Kios ini secara nasional yang saya tahu mereka akan buka 1.500 Tri Kios. 1.500 Tri Kios. Iya, dan secara nasional. Kalau nanti di Lampung berapa itu by progress ya. Kayaknya sekarang yang saya tahu di 3 kecamatan akan rencananya buka Tri Kios. Iya, tapi di mana saja itu nanti kita akan update. Gitu. Kita mungkin bentar lagi nih menghadapi Ramadan nih. Betul. Terus abis Ramadan harus mudik nih. Benar. Mudik harus balik nih. Bagaimana sih persiapan dari YHC sendiri nih? IHOH ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau yang namanya biasanya kalau di arus mudik ya di Ramadan itu kita sangat concern terhadap POI ya. POI itu point of interest. Point of interest di suatu tempat itu kan ada di bandara, di pelabuhan, di mall, ya kan, di tol, di tempat-tempat wisata yang dimana tempat berkumpulnya orang-orang. Betul. Itulah yang akan menjadi titik penguatan sinyal dan penambahan kapasitas. Nah kalau misalnya di Pelabuhan Bakauheni itu kita udah punya tower di situ. Jadi mungkin kita nggak akan penambahan tower, tapi penambahan kapasitasnya supaya dia jadi lebih gede. Dengan banyaknya orang jadi nggak rebutan. Biasanya kalau udah banyak orang kan udah rebutan tuh gitu. Saling pantul tuh. Nelpon susah. Betul. Nah, itulah gunanya penambahan kapasitas. Tetapi kalau di tempat-tempat yang belum ada BTS-nya, itu biasanya kita akan sediakan seperti BTS mobile. BTS keliling. Ya mungkin teman-teman mungkin nggak tahu itu ternyata mobil yang ada BTS di dalamnya gitu ya. Jadi itu rencananya persiapan kita di Ramadan dan juga arus balik dan arus mudik. Gitu, yaitu BTS mobile dan penambahan kapasitas. Jadi biasanya juga untuk mengetes itu dari tim IOH akan mengadakan drive test judulnya. Drive test itu kita akan keliling melihat spot-spot. Nah jadi ketika spotnya ini blank atau spot yang banyak penduduknya atau banyak masyarakatnya berkumpul tapi ternyata blank, barulah kita akan kasih tahu ke orang teknologi untuk ditambah kapasitasnya. Jadi nggak cuma sekedar ditambah tapi nggak dites, tapi benar-benar kita turun ke lapangan, kita tes pakai alat. Pakai alatnya? Betul. Ada alatnya berarti ya? Oh ada, bahkan di aplikasi Play Store ada. Oh gitu. Gitu. Ada nama aplikasi untuk ngetes kekuatan jaringan. Gitu. Ada kok. Gitu. Jadi kan kita tahu nih biasanya nih mau Lebaran, harus mudik atau harus balik atau Ramadan itu biasanya kan yang nggak bisa mudik mungkin mereka menelpon nih. Tapi karena penuh jaringan jadi wah susah sekali. Nah itu jadi masyarakat nggak perlu takut lagi nih ya? Iya, nggak perlu takut lagi. Apalagi sejak merger ini kita udah nambah jaringan, justru kita mempersiapkan untuk Ramadan ini supaya
pelayanannya makin bagus. Oke. Gitu. Jadi kayak di Bakahuni nih, kan kita sebutkan tempat-tempat itu kan kayak Pelabuhan. pelabuhan, terus bandara, mungkin terus kereta api, stasiun. Kereta api, gitu. stasiun, mall, tempat wisata. Tempat wisata, satu lagi terminal. Terminal, Itu betul. nanti akan ditaruh mobil-mobil. Iya, itu dilihat kalau ada BTS-nya udah ada di sana, paling penambahan kapasitas. Yang kalau yang udah ada, tapi yang belum ada baru kita akan ada BTS Mobile. BTS Mobile tuh. Ya, Seperti itu berarti. seperti itu. Kurang lebih. Banyak. Tapi kalau untuk paket promonya itu pasti stay tune aja. Kita belum bisa launching sekarang. Oke. Karena terlalu jauh dari Ramadan, masih ada beberapa minggu lagi. Cuman biasanya kalau untuk Ramadan pasti paketnya spesial, mungkin sekian ribu untuk 100 giga. Jadi yang kita gedein tuh giganya. Karena kan pasti ada banyak Instagram udah pengen posting video call dan segala macam kan. Jadi giganya yang akan kita gedein mungkin dengan harga yang sama. Mungkin ya, tapi saya belum bisa launching sekarang. Pokoknya lihat aja promonya, perhatikan Instagramnya Indosat. @Indosat ya. Jadi di situ juga akan banyak info-info terbaru mengenai IM3. IM3 dan Tri itu punya Instagramnya masing-masing. Jadi kalau Mas Emir tadi punya IM3 dan Tri, lebih baik coba lihat dan follow Instagramnya masing-masing brand supaya tahu terbaru tuh apa untuk Ramadan, karena ya yang paling cepat kan memang dari digital ya. Karena sekarang kan kita harus melek digital. Betul sekali. Apalagi anak-anak milenial nih. Betul. Anak milenial harus bisa melek digital karena apa, semua ada informasi, ada digital semua. Iya, mainnya per second. Gitu. Ya, udah nggak per menit lagi, per second. Per second. Makanya harus cepat sih. Tapi jangan lupakan kualitas juga. Ini kita juga mendorong para pengguna kita yang melek digital untuk menggunakan digital ini dengan responsibility ya, dengan bertanggung jawab, dengan memberikan postingan-postingan yang positif begitu ya. Karena itu adalah tanggung jawab kita juga sebagai provider, di mana para pengguna ini juga kalau bisa semakin melek digital semakin positif juga vibes-nya gitu. Apalagi yang banyak menggunakan udah mulai dari anak-anak gitu ya, di mana mereka sebenarnya butuh banyak belajar. Cuman mereka bisa belajar dari internet, dari Google bahkan. Selama menggunakannya positif, itu yang akan kita dorong terus. Terus ada lain yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan, kita pokoknya mengucapkan terima kasih untuk para pelanggan Indosat Urudi Hutchinson yang selama ini setia, yang dulunya AM3 dan Tri gitu ya. Sekarang intinya adalah dengan penggabungan merger yang sudah 1 tahun ini, kita berharap pelanggan kita semakin terpuaskan dengan pelayanan kita dan jaringannya juga semakin meluas, dan beritahukan ke kakak, adik, kakek, nenek yang ada di tempat-tempat yang mungkin belum terjangkau, kemungkinan IOH akan hadir di sana dan bisa mengkonekkan masyarakat yang tadinya di kota ke tempat-tempat yang mungkin terjauh, terluar, yang tidak terjangkau. Jadi masyarakat tidak perlu takut lagi. Ya. Yang jauh semakin bisa dekat. Karena apa? Dengan jaringan yang semakin luas, yang bisa masuk ke desa-desa. Tuh. Bener ya? Bener, Mas Emir. Jadi saya kangen kampung jadi. Iya ya. Ya, jadi nggak harus pulang-pulang ke kampung, kita teleponan sama nenek, sama kakek. Telepon aja karena kampung bentar lagi bisa terhubung semua. Betul. Kita jadi deket satu sama lain. Yang jauh makin dekat, iya. Tapi jangan yang dekat jangan jauhin gitu ya. Benar. Memang kita menghargai momentum itu, kalau walaupun dia jauh di sana, tapi kalau kita bisa terkonek, momen itu kita nggak hilang. Iya betul. Iya kan. Ya, jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapat oleh masyarakat menggunakan M3 ataupun Tri gitu. Yes. Jadi untuk promo-promo selanjutnya tidak bisa di sini, stay tune aja. Tetap pantengin Instagramnya dari AM3 dan Tri. Di situ semua akan promonya ada. Tapi sebagai pengguna M3 dan Tri sangat diuntungkan. Yes, terima kasih banyak. Ini salah satu pelanggan kita loh. Iya, terima kasih. Luar biasa, sudah setia ya. Setia. Udah berapa tahun? Saya dari zaman sempat hilang sih ganti kartu itu dari zaman dari SMA, dari 2009. Wow, luar biasa, terima kasih. Ya. Sudah menjadi pelanggan setia Indosat Urudi Hutchinson. Semoga tetap jadi bagian part of journey-nya kita. Siap. Gitu. Thank you. Oke, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Mbak Gledy. Iya, sama-sama. Yang sudah berkunjung ke kantor Antara jauh dari Sumatera Utara sana. Iya, saya dari Medan.
Jangan lupa anak Medan, ini Iya. ada anak Medan nih. Lampung akan selalu ada di hati saya, nanti kita akan sering berkunjung dan sering ketemu. Karena bagaimanapun Lampung ini menjadi tempat ini ya, transit atau tempat pertemuan pertama di Sumatera. Ya, karena Gitu. kalau mau ke Jakarta Lewat Lampung dulu gitu. Betul. Jadi Lampung ini prioritas. Pintu gerbang. Pintu gerbang, betul. Sumatera. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Thank you. Mbak Gladys Simanjuntak yang sudah berkenan hadir dan berkenan untuk podcast di sini, walaupun dia ditodong secara langsung nih ya, nggak pakai konfirmasi lagi, langsung aja. Terima kasih banyak udah dikasih kesempatan. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kembali. Ya, terima kasih juga untuk semuanya yang sudah hadir di sini. Ya, saya Emi Fajar Saputra pamit undur diri. Selamat pagi.